Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Debbie selaku dosen pengampu hadis tarbawi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asa Nadira Pramesti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Salah satu isu penting dalam kontestasi politik di berbagai negara, tak terkecuali negeri dengan mayoritas penduduk muslim, adalah mengenai kepemimpinan perempuan. Dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik terkini, sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu, baik di komunitas, organisasi, maupun pemerintah, mulai skala daerah hingga nasional. Sayangnya, polemik soal kepemimpinan perempuan tidak sesederhana itu. Meskipun dalam kerangka demokrasi, perempuan dapat dan boleh diangkat menjadi pemimpin, nyatanya dalam mengupayakan hal itu, banyak sekali hambatan struktural bahkan teologis yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Apa yang disebut pemimpin di sini sangat luas, mulai jabatan pemerintahan atau kedinasan, komunitas agama, sampai organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satunya hadis yang sering disebut adalah Hadasana Osmanu banul Haisani hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrota qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma qidtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa qatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumul walau amrohumul ra'atan. Artinya, dari Utsman bin Haisam, dari Auf dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekarang penjelasan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakr yang bernama asli Nafi bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakr. Secara status, hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensinya hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi.
Kita mulai dari komentar pendapat para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakr tersebut. Para muhaddisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan hadis hasan sahih. Asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis tersebut oleh Abu Bakr adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Ali bin Abu Thalib yang memicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakr sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi sebelumnya. Para pesyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebutkan inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra merobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebihnya keterangannya dalam Irsyadus Syarih Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastalani dan Tufatul Aswazi Syarh Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Mengenai diskusinya dalam syariat, menurut pendapat para ulama, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Ummatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi qadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadul Sari karya Imam Al-Qaslatani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah kepemimpinan, ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan salah satu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut, dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Sani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin. Dengan beragam catatan di atas, sementara dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian qadhi serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakr tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini sejalan dengan dalam kandungan surat At-Taubah ayat 71, yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang
Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Isra itu. Nah, terkait tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat. Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam, dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dari negeri Sabah yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana juga asbabul wurud hadis Abu Bakr tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Ulama hadis sepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk kaum pria. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali dibandingkan penguasa, ulama atau intelektual pria, sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi perempuan, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dalam hadis tersebut bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelaikan menjadi kepemimpinan bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat dan juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.